Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada pembelajaran Bahasa Indonesia Boruro. Apa kabar semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh rahmat. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengidentifikasi teks laporan percobaan dan menyimpulkan teks laporan percobaan. Apakah itu? Yuk mari kita pelajari. Materi pembelajaran mengidentifikasi dan menyimpulkan teks laporan percobaan. Mari kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, mampu mengungkapkan isi informasi dari teks laporan percobaan. Kedua, mampu menanggapi isi teks laporan percobaan. Yang ketiga, mampu menyimpulkan teks laporan percobaan. Di sini poin yang pertama adalah mengidentifikasi teks laporan percobaan. Ada 4 aspek. Yang pertama, pengertian teks laporan percobaan. Kedua, ciri-ciri teks laporan percobaan. Ketiga, fungsi teks laporan percobaan. Keempat, model teks laporan percobaan. Aspek pertama yaitu pengertian teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang baik berupa lisan atau tertulis yang berisi kegiatan yang telah dilakukan. Percobaan adalah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori. Jadi, laporan percobaan adalah bentuk teks yang berfungsi menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan sebuah teori. Aspek kedua adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Ada 3. Yang pertama, objektif. Apa itu objektif? Yaitu menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua, berupa fakta. Nah, percobaan yang kita lakukan hasilnya disampaikan dengan sebenar-benarnya dan penyampaiannya pun kalimatnya harus berupa fakta. Yang ketiga, harus lengkap. Jadi informasi yang ditulis itu harus lengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bermanfaat untuk pembaca. Yang ketiga adalah fungsi teks laporan percobaan. Apa sih fungsi laporan percobaan? Nah, fungsi laporan percobaan itu untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya berdasarkan fakta hasil percobaan yang telah kita lakukan. Yang keempat adalah model teks laporan percobaan. Perhatikan contoh teks laporan percobaan berikut. Membuat es krim vanila yang sehat. Pertama, ada tujuan. Yang kedua, ada bahan-bahan. Yang ketiga, ada langkah pembuatan. Keempat, hasil percobaan. Dan kelima, kesimpulan. Setelah memperhatikan contoh teks laporan percobaan tadi, maka bisa dirumuskan kandungan teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. Adapun tujuan. Tujuan ini berisi keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan berisi bahan atau benda yang diperlukan dalam melakukan percobaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi tahapan-tahapan melaksanakan percobaan atau proses melakukan percobaan. Hasil
Hasil berisi uraian yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya adalah nomor 2, menyimpulkan isi teks percobaan. Ada 5 langkah menyimpulkan teks laporan percobaan. Yang pertama adalah memahami judul teks laporan percobaan. Yang kedua, mencermati kata atau kalimat pada setiap penjelasan teks laporan percobaan. Ketiga, memahami isi dan hasil laporan percobaan. Yang keempat, mencatat bagian-bagian yang penting pada teks yang dibaca. Yang kelima adalah membuat simpulan sesuai catatan penting yang telah dibuat sebelumnya. Nah, berdasarkan teks laporan percobaan di samping yang telah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan tujuan, bahan, dan hasil percobaannya sebagai berikut. Tujuan teks laporan tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan tentang es krim yang lebih sehat karena tidak mengandung pewarna dan gula buatan. Bahan dan alat yang digunakan merupakan bahan yang mudah ditemukan di dalam dapur. Langkah-langkah dibuat berdasarkan urutan tata cara pengelolaan bahan hingga menjadi es krim. Hasil teks laporan memberikan kita pengetahuan cara membuat es krim sendiri dengan bahan yang mudah diperoleh dan murah serta lebih sehat. Sekian. Selanjutnya adalah mengerjakan uraian soal pilihan ganda yang sudah Ibu cantumkan linknya pada deskripsi. Terima kasih, semoga sukses.